Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Multimedia. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan 9 ya, Nak, setelah UTS kemarin ya. Baik, pembahasan kali ini adalah tentang kompresi citra atau kompresi gambar gitu ya. Nah, ini adalah istilah-istilah nanti yang ada di dalam kompresi citra itu sendiri ya. Ada encoder atau kompresor, software atau hardware yang mengkodekan data orisinal menjadi data terkompres ya, decoder atau dekompresor, ya, software atau hardware yang mengkode data terkompres menjadi data orisinal. Kemudian ada codec, ya, software atau hardware yang mengkodekan dan mendekodekan data, serta algoritma, yaitu teknik yang digunakan dalam proses pekodean atau kompresi. Baik, kita masuk dulu tentang definisi atau pengertian dari kompresi citra itu sendiri ya. Jadi apa sih kompresi citra? Nah, kompresi citra ini adalah aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital ya, dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Atau dengan kata lain, kompresi citra ini adalah proses mengurangi ukuran file gambar dengan tetap menjaga kualitas visual agar efisien untuk penyimpanan dan juga transmisinya. Ya, jadi tujuan utamanya yakni tetap untuk tadi ya mengurangi redundansi ya daripada data-data di dalam citra digital itu sendiri supaya filenya lebih kecil dan mudah ditransmisikan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah menjadi hemat ruang penyimpanan dan juga mempercepat pengiriman data dan mengurangi biaya bandwidth. Seperti itu. Baik, lanjut di teknik kompresi citra. Nanti ada dua jenis di sini dari kompresi citra sendiri. Ada lossy compression dan juga ada lossless compression ya. Sama seperti istilah yang sudah pernah kita bahas di image ya di pertemuan lalu ya mirip ya. Jadi ada lossy compression ya. Jadi lossy compression itu adalah ukuran file citra menjadi lebih kecil dengan menghilangkan beberapa informasi dalam citra asli. Nah, teknik ini mengubah detail dan warna pada file citra menjadi lebih sederhana tanpa terlihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia. Jadi ukurannya jadi lebih kecil dan biasanya digunakan pada citra foto atau image lain yang tidak terlalu memerlukan detail citra, di mana kehilangan bitrate foto tidak berpengaruh pada citra. Ya, jadi intinya lossy compression ini adalah menghilangkan sebagian detail yang dianggap tidak penting dan ukuran filenya jadi jauh lebih kecil dengan kualitas masih terlihat baik bagi mata manusia. Nah, kalau di file biasanya adalah JPEG ya, contohnya adalah di JPEG gitu. Nah, kemudian di lossy compression sendiri ada beberapa teknik lossy, yaitu color reduction dan juga chroma subsampling. Nah, untuk color reduction sendiri, itu untuk warna-warna tertentu yang mayoritas di mana informasi warnanya disimpan dalam color palette. Atau dengan kata lain, mengurangi jumlah warna yang digunakan dalam citra. Ya, jadi itu color reduction. Kemudian ada chroma subsampling, itu memanfaatkan fakta bahwa mata manusia merasa brightness atau luminance lebih berpengaruh daripada warna chrominance itu sendiri. Maka dilakukan pengurangan resolusi warna dengan disampling ulang dan biasanya digunakan pada sinyal YUV ya. Eh, apa namanya? YUV ini ya. Tuh, itu untuk chroma subsampling. Kemudian lanjut ada transform coding, yaitu menggunakan Fourier transform seperti DCT, ya.
Jadi DCT itu discrete Gaussian transform yang dipakai pada JPEG dan biasanya memecah citra ke dalam frekuensi sehingga detail halus itu bisa dikompresi. Kemudian ada fractal compression, itu suatu metodologi untuk mengkompresi citra dengan menggunakan kurva fraktal. Nah, ini biasanya bisa ditemui kalau kalian pakai Photoshop ya biasanya kan. Nah, ada pengaturan gambar tuh yang pakai kurva. Nah, itu kita biasanya sebut dengan fractal compression ya. Dan ini sangat cocok untuk citra natural seperti pepohonan, pakis, pegunungan, dan juga awan. Kemudian untuk fractal compression sendiri ini bersandar pada fakta bahwa dalam sebuah image itu terdapat bagian-bagian image yang menyerupai bagian-bagian image lain. Ya, jadi proses kompresi fraktal ini lebih lambat daripada JPEG, sedangkan proses dekompresinya itu sama. Nah, kemudian yang kedua, dalam teknik kompresi citra ada yang namanya lossless compression. Kalau tadi di lossy itu menghilangkan sebagian detail atau yang dianggap tidak penting, kalau di lossless compression itu teknik kompresi citranya di mana tidak ada satupun informasi citra yang dihilangkan. Nah, biasanya ini digunakan pada citra medis. Nah, metode lossless itu biasanya yang dipakai adalah Runley encoding ya, atau RLE, yang penyimpanan pola berulang dengan lebih ringkas. Kemudian ada entropy encoding atau Huffman, ya, itu menggunakan kode pendek untuk data yang sering muncul, dan juga adaptive dictionary base atau LZW ini ya, gitu. Jadi intinya di lossless compression ini tidak ada informasi yang hilang, kemudian cocok untuk citra medis, arsip, atau dokumen yang butuh detail sempurna, dan biasanya formatnya adalah PNG ya, dan juga GIF. Gitu. Nah, hal penting dalam kompresi citra, yang pertama adalah ada scalability atau progressive coding atau embedded bitstream. Ya, nah ini adalah kualitas dari hasil proses pengompresian citra karena manipulasi bitstream tanpa adanya dekompresi atau rekompresi. Nah, biasanya dikenal pada lossless codec. Ya, contohnya pada saat preview image, sementara image tersebut di-download. Jadi semakin baik scalability-nya, makin bagus preview image-nya. Jadi kan masing-masing gambar punya scalabilitasnya sendiri ya. Tuh. Nah, untuk tipe scalability-nya sendiri, itu ada quality progressive, ya, di mana image dikompresi secara perlahan-lahan dengan penurunan kualitas. Ya, kemudian ada resolution progressive, di mana image dikompresi dengan mengkodekan resolusi image yang lebih rendah, kemudian baru nanti ke resolusi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada komponen progresif, di mana image ini dikompresi berdasarkan komponennya. Jadi pertama mengenkodekan komponen gray, baru kemudian komponen warnanya. Nah, kemudian yang kedua setelah scalability adalah ada region of interest coding, ya, di mana hal penting dalam kompresi citra selanjutnya adalah ini ya, region of interest coding. Daerah-daerah tertentu di-encode dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian ada meta information. Image yang dikompres juga dapat memiliki meta information seperti statistik warna, tekstur, ya, ada copy range, nah, biasanya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengukuran error kompresi sendiri, nah dalam kompresi image terdapat suatu standar pengukuran error atau galat kompresi ya, yang biasanya kita sebut dengan MSE atau mean square error, yaitu sigma dari jumlah error antara citra hasil kompresi dan juga citra asli. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio.
yaitu untuk menghitung peak error. Jadi nilai MSE yang rendah akan lebih baik, sedangkan nilai PSNR yang tinggi akan lebih baik. Jadi kebalikan ya, gitu. Nah, untuk algoritma kompresi sendiri atau algoritma kompresi atau dekompresi citra, algoritma umum untuk kompresi image itu adalah ada 5 di sini ya. Yang pertama yaitu menentukan bitrate-nya dulu. Ini untuk kompresi image dulu ya, algoritma umum untuk kompresi image. Menentukan bitrate dan juga toleransi distorsi image dari inputan user. Ya, kemudian ada pembagian data image ke dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan tingkat kepentingan yang ada atau klasifikasi. Ya, classifying kita sebutnya. Terus menggunakan salah satu teknik discrete wavelet transform atau DWT yang akan mencari frekuensi nilai piksel masing-masing, kemudian menggabungkannya menjadi satu dan mengelompokkannya. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya, oh sorry, ini masih di ini ya, tadi dikelompokkan ya. Menggunakan salah satu teknik ini ya, mencari frekuensi nilai piksel masing-masing, kemudian menggabungkannya menjadi satu. Nah, kemudian dikelompokkan. Nah, ini di mana LL itu adalah low frekuensi, ya, kemudian ada HL high low frekuensi, kemudian ada low high frekuensi, ya, dan juga ada high frekuensi, ya, kurang lebihnya seperti ini. Ada single level decompression, two level decompression, dan juga three level decompression. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat adalah pembagian bit-bit ya di dalam masing-masing bagian yang ada atau bit allocation. Dan yang kelima adalah lakukan kuantisasi atau quantization ya. Kuantisasi ini ada kuantisasi skalar atau data-data dikuantisasi sendiri-sendiri, kemudian ada kuantisasi vektor. Itu data-data dikuantisasi eh, kuantisasi sebagai suatu himpunan nilai-nilai vektor yang diperlakukan sebagai satu kesatuan. Ya, jadi dilakukan pengencodingan untuk masing-masing bagian yang sudah dikuantisasi tadi dengan menggunakan teknik Huffman ya, dan juga menuliskannya ke dalam file asli. Nah, ini untuk algoritma dekompresinya. Kalau tadi algoritma kompresi ya, nah ini kebalikannya, yaitu algoritma umum dekompresi image adalah jadi yang pertama ada baca data hasil kompresi menggunakan entropi decoder, kemudian didekuantisasi data ulang dan di rebuild image gitu ya. Nah, untuk teknik kompresi GIF yang selanjutnya ya. Jadi GIF ini adalah Graphic Interchange Format atau dibuat oleh CompuServe pada tahun 1987 untuk menyimpan berbagai file bitmap menjadi file lain yang mudah diubah dan ditransmisikan pada jaringan komputer. Nah, GIF ini merupakan format citra web yang tertua yang mendukung ke dalam warna sampai dengan 8 bit ya, dan menggunakan 4 langkah interlacing, mendukung transparansi dan mampu menyimpan banyak image dalam satu file. Nah, kompresi GIF ini menggunakan teknik LSW ya, gambar GIF yang berpola horizontal dan memiliki perubahan warna yang sedikit serta tidak bernoise akan menghasilkan hasil kompresan yang baik. Nah, LSW ini kurang baik digunakan dalam B-level atau hitam putih dan true color ya, format file GIF. Ini biasanya ada GIF ini biasanya kita sering atau kita tahu ada di animasi ya, animasi tapi dalam file kecil gitu ya. Makanya di sini ada animated GIF. Ya, tidak ada standar bagaimana harus ditampilkan sehingga umumnya image viewer ini hanya akan menampilkan image pertama dari file GIF. Dan animated GIF ini memiliki informasi beberapa kali harus di loop. Ya, tidak semua bagian dalam animasi GIF ini ditampilkan kembali dan hanya bagian yang berubah saja yang ditampilkan kembali. Jadi kalau misalkan
ada animasi-animasi kecil kayak misalkan mata berkedip gitu kan ya. Nah, itu biasanya formatnya adalah GIF ya. Kemudian yang selanjutnya ada PNG ya, atau Portable Network Graphic. Digunakan di internet dan merupakan format terbaru setelah GIF. Bahkan menggantikan GIF untuk internet image karena GIF ini terkena patent yang dilakukan oleh Unisys. Nah, menggunakan teknik lossless dan juga mendukung kedalaman warna sampai dengan 48 bit, kemudian tingkat ketelitian sampling sampai dengan 16 bit dan memiliki alpha channel untuk mengkontrol transparansi dan juga teknik pencocokan warna yang lebih canggih dan akurat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik kompresi JPG ya, atau JPEG, Joint Photographic Expert Group, ya, menggunakan teknik kompresi LUCI sehingga sulit untuk proses pengeditan. Ya, jadi JPEG ini cocok untuk citra pemandangan ya yang natural generate image ya, dan tidak cocok untuk citra yang mengandung banyak garis atau ketajaman warna dan computer generated image. Ya, karena memang di jenis kompresi Lucy compression sendiri itu kan menghilangkan sebagian detail yang dianggap tidak penting gitu kan. Nah, jadi JPEG ini memang cocok di sana. Kemudian JPEG 2000, ini adalah pengembangan kompresi JPEG didesain untuk internet, scanning, foto digital, remote sensing, medical image gray, perpustakaan digital, dan juga e-commerce. Ya. Kelebihannya dapat digunakan pada bitrate rendah, sehingga dapat digunakan untuk network image dan remote sensing, menggunakan Lucy dan lossless tergantung dari kebutuhan bandwidth. Lossless digunakan untuk medical image dengan transmisi progresif dan akurasi dan juga resolusi pixel tinggi, menggunakan region of interest atau ROI, dan robustness 2-byte error yang digunakan untuk komunikasi jaringan dan wireless. Nah, kelebihan yang selanjutnya adalah open architecture atau single compression decompression, mendukung protective image security, ya, watermarking, labeling, stamping, dan juga encryption, dan mendukung image ukuran besar, size up to 232, ya, sampai 1, mendukung metadata dan baik untuk computer generated imaginary. Dulu JPEG standar baik untuk natural imaginary. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah TIFF, ya, atau Staged Image File Format, dikembangkan oleh Aldus Corporation tahun 1980-an. Dalam perkembangannya didukung oleh Microsoft, mendukung adanya pengalokasian untuk informasi tambahan, ya, atau tag yang fleksibel, dan tag terpenting adalah format signifier atau tipe kompresi. Ya, dapat menyimpan berbagai tipe gambar, 1 bit ya, grayscale, 8 bit, 24, dan lain-lain. Kemudian ada EXIF atau Exchange Image File. Nah, format gambar untuk kamera digital ya, di sini dikembangkan tahun 1995. Versi 2.2-nya dipublikasikan tahun 2002 oleh Japan Electronics dan juga Information Technology Industries Association atau JITA. EXIF ini yang dikompres menggunakan sistem JPEG yang memungkinkan penambahan tak ya untuk kualitas cetak yang lebih baik. Nah, untuk penyimpanan informasi kamera dan kondisi pengambilan gambar seperti flash, exposure, light source, white balance, TV off skin ya, dan dipergunakan printer untuk color correction algorithm. Menyertakan spesifikasi untuk format file audio yang menyertai gambar dan mendukung tag untuk informasi yang dipergunakan untuk konversi ke FlashPix atau dikembangkan oleh Kodak ya. Kemudian ada bitmap atau Windows BMP, yang format file standar untuk Microsoft Windows, yang menggunakan kompresi RLA atau apa tadi, run length encoding ya, untuk menyimpan pola berulang dengan lebih ringkas.
dan dapat menyimpan gambar sampai dengan 24 bit. Nah, untuk JPEG sendiri atau Joint Photographic Expert Group, ini adalah metode kompresi yang umum digunakan untuk gambar-gambar fotografi, ya. JPEG merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group, ya, nama dari komite yang menetapkan standar JPEG tahun 1994. Standar JPEG disahkan oleh ISO, ya. Kemudian metode kompresi data yang digunakan umumnya berupa LUCI, ya, LUCI compression, dan dengan membuang detail visual tertentu, ya, di mana hilangnya data tersebut tidak bisa dikembalikan. Atau file JPEG ini memiliki ekstensi biasanya adalah .jpg atau .jpeg, .jpe, .gif, dan juga GIF. Ya, JPEG dan juga GIF. Nah, untuk kodek JPEG sendiri atau gambar dalam format JPEG umumnya dikompresi dengan menggunakan JVIF encoding. Ya, yang pertama ada representasi warna dalam gambar diubah dari RGB atau red, green, blue ke YCBCR, yaitu satu komponen brightness, luma, dan dua komponen utama dan juga chroma. Yang kedua ada resolusi data chroma diturunkan atau downsampling, dan biasanya dengan faktor pembagian 2, ya, atau biner. Dan yang ketiga adalah gambar dibagi ke dalam blok-blok pixel. Ya, jadi tiap blok itu akan melalui proses transformasi discrete Gaussian transform atau DCT. Ya, biasa digunakan di JPEG, ya, DCT itu, ya, untuk memecah citra ke dalam frekuensi sehingga detail halus lebih bisa dikompresi lagi. Nah, DCT ini nanti menghasilkan spektrum frekuensi spasial dari data tadi, Y, CB, dan CR tadi, ya. Kemudian yang keempat adalah amplitudo dari frekuensi komponen-komponen tersebut dikuantisasi. Ya, dikuantisasi artinya mata manusia ini kan lebih sensitif terhadap variasi kecil warna atau brightness dalam lingkup area yang luas daripada variasi brightness pada frekuensi tinggi. Jadi, nilai dari komponen yang berfrekuensi tinggi ini nanti disimpan dalam akurasi yang lebih rendah daripada komponen yang berfrekuensi rendah. Nah, dalam kasus encoding dengan setting kualitas yang sangat rendah, komponen frekuensi tinggi ini akan dibuang seluruhnya. Ya, jadi kayak ada pengaturan brightness-nya, ya. Nanti disesuaikan dengan mata manusia. Kemudian yang kelima adalah hasil dari setiap blok ini, blok pixelnya, itu tersebut akan dikompres lebih lanjut dengan algoritma lossless, yang merupakan variasi dari movement encoding. Kemudian di aplikasi dalam JPEG, nah, untuk sampel gambar, sebagai cara menjelaskan pengaplikasian kode Huckman ke dalam encoding ke JPEG digunakan contoh gambar berikut, ya. Jadi ada gambar 16 kali 8 pixel seperti ini, hitam putih, ya. Ada kelipatan dari blok JPEG yang dibagi dalam 8 kali 8. Ya, gambar ini tidak memiliki metadata dan tidak memakai optimalisasi sehingga dalam konversinya ke format JPEG tidak menambah kompleksitas algoritmanya. Tuh. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Kemudian untuk aplikasi dalam JPEG sendiri, untuk file JPEG itu mengandung maksimal 4 table Huffman, seperti yang digambarkan di sini, ya, dengan kode panjang bervariasi dari mulai 1 sampai dengan 16 bit dan nilai kodenya 8 bit. Ya, jadi table Huffman yang dipakai dapat berasal dari standar JPEG ataupun program image editornya sendiri yang mendefinisikan dengan DCT. Atau gambar 16 kali 8 pixel ini di atas memiliki hexdump, ya, jadi kurang lebih seperti ini gitu. Oke, baik, itu saja untuk kompresi citra, ya, di pertemuan 9 kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.